Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, sungguh pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Allah masih memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Dan kesyukuran yang lebih penting lagi adalah ketika kita mensyukuri nikmat Allah berupa indera tubuh yang Allah berikan kepada kita. Sebab kalau kita tidak gunakan indera tubuh yang Allah berikan di jalan Allah, maka Allah janjikan dia akan menjadi isi neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan tentang ini tadi dibaca oleh imam dalam sholat, itu kan ya. Tadi imam dalam sholat membaca surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 dalam Al-Quran, yang dibaca imam tadi dimulai dari ayat 179 sampai dengan ayat 187 ya. Jadi dari 2 rakaat sholat tadi ada 9 ayatnya yang dibaca imam dalam sholat itu. Nah, itu dimulai dengan pernyataan Allah bahwa orang-orang tidak mensyukur nikmat Allah berupa indera tubuh yang Allah berikan akan menjadi neraka jahanamnya Allah. Kapan? Pada hari kiamat nanti. Dan kapan terjadinya kiamat itu adalah hanya Allah yang mengetahui. Jadi pada ayat 187 dari surah Al-A'raf terakhir dibaca imam tadi, qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, tapi di awal ayat salat tadi imam mengatakan walaqad jarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ila akhir ayat. Sungguhnya kata Allah akan kami jadikan di neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia orang yang diberi Allah hati, akal, indera tubuh yang luar biasa yang ada pada diri kita manusia. Tapi kata Allah tidak dia gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mengkaji, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ditutup oleh Allah hati. Karena kesombongannya. Nah, yang kedua Allah katakan walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kuberi kata Allah kalian itu mata penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kata Allah kalian akan jadi neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Allah katakan walau ajan la yasma'una biha. Kami beri kata Allah kuberi kalian itu pendengaran telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 indera tubuh yang luar biasa yang ada pada diri kita manusia. Berfungsi kita gunakan sesuai dengan ajaran apa? Sesuai petunjuk Allah. Selamat itu. Nah, yang pertama itu kan tadi dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati, akal, yang kedua mata, yang ketiga telinga. Nah, sebenarnya 3 indera tubuh inilah yang kita inginkan, yang Allah inginkan kepada manusia. Untuk apa? Untuk dia melaksanakan perintah Allah. Untuk dia mengerjakan kebajikan dalam hal apa? 3 hal yang Allah perintahkan: berakidah, beribadah, dan berakhlak, termasuk bermuamalah. Dengan hati akal kita berpikir bahwa yang benar itu adalah hanya agama Allah, tidak ada agama yang lain selain agama yang diajarkan oleh Allah melalui firman dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna
Kan luar biasa. Barang siapa kata Allah yang dia mencari ajaran agama selain dari agama Allah, dia berpikir ada agama yang lain, ada agama yang ajaran yang lain di luar agama Allah yang benar, maka celakalah dia. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa kata Allah yang dia mencari agama ajaran selain dari agama Allah, ajaran agama Allah, maka tolak oleh Allah, tidak diterima, kata termasuk dia orang-orang yang di kapan pada hari kiamat nanti. Nah, kita bersyukur sebagai seorang muslim yang Allah jadikan muslim yang benar, itu kan kita berakidah yang benar. Maka syukuran inilah yang kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan hati kita gunakan akal kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah katakan Al-Quran itu tidak susah untuk dipahami, itu kan ya. Ma anzalna al-Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Apa yang kami turunkan kata Allah kepada Muhammad dan umatmu bukan untuk membuat menjadi menderita, susah. Tapi kata Allah adalah sebagai peringatan, pelajaran untuk semua orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Thaha surah yang ke-20 ayat 2 dan 3 itu kan, jadi bersyukurlah kita hari ini Allah masih pelihara hati kita, Allah masih jaga akal kita untuk mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang iman, mana yang kafir, mana yang tauhid, mana yang syirik, itu kan. Maka kata Allah, kalau kalian itu pelihara imanmu, akidahmu, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dalam surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 29 itu kan, wahai orang yang beriman, kata Allah, ini panggilan yang indah dari Allah kan ya. Bagaimana Allah memanggil hambanya dengan panggilan yang mesra, panggilan yang indah. Kita dipanggil Allah dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa, kalian taat pada perintah Allah, kalian kerjakan perintah Allah, kalian gunakan nikmat Allah di jalan yang Allah ridhoi, yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan kepadamu, kata Allah, furqan. Nah, furqan itu kan kita bisa lakukan, memahami dengan cara apa? Hati kita, akal kita, itu kan ya. Akan bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dibenarkan dalam agama, mana yang dilarang dalam agama, itu kan ya. Bukan hanya karena nafsu kita, itu kan. Nah, Allah janjikan kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Bukan hanya diberi furqan saja oleh Allah, tapi kata Allah kalian pun ampunan dari Allah itu pasti sampai. Kesalahanmu, kata Allah, akan dihapus, dosamu akan diampuni. Nah, kalau kita punya kesalahan dihapus oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah kan? Karena apa? Karena kita menggunakan nikmat Allah di jalan yang Allah ridhoi. Kan pasti kita akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai itu Allah katakan tadi, kata Allah, wa laqad jarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh Allah kami jadikan neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Yang manusia barangkali seperti kita ini. Kapan, kata Allah, kalian akan jadi neraka jahanamnya Allah? Ketika, kata Allah, kalian diberi nikmat hatimu, akalmu. Makanya Allah katakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika mas'ula. Surah Al-Isra kan ya, surah yang ke-17 ayat 36 itu. Sungguhnya, kata Allah, kan, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu kan, akalmu, kata Allah, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kapan di akhirat nanti. Jadi kalau akal kita gunakan untuk mengakal-akali orang lain, itu kan, apalagi menjadi seorang pemimpin misalnya mengakal-akali rakyatnya, itu kan ya. Ini pasti ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan tangannya untuk merusak alam, barangkali dia gunakan kakinya untuk melangkah ke tempat yang dilarang dalam agama. Dia mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang ajaran agama Allah, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang fakta yang terjadi sebenarnya. Ini Allah kata. Apa kata Allah? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dari itu nanti, kata Allah, mulutmu dikunci rapat, tapi tanganmu, kata Allah, akan berkata, kakimu akan bersaksi tentang apa yang dulu kalian kerjakan. Dalam surah Yasin itu. Ini penegasan yang luar biasa. Artinya apa? Kita diberi nikmat oleh Allah dalam kehidupan ini kan,
tentu Allah inginkan gunakanlah kata Allah sesuai dengan kehendak si pemberi nikmat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dengan nikmat Allah bersyukur, kita kan mengucapkan kalimat alhamdulillah misalnya kan ya. Bukan yang kayak kemarin itu kan alhamdulillah itu kan ya. Lewat aja ya, itu kan ya. Kan ya. Kan bukan itu kan ya. Ini Allah katakan, kalian kata Allah dapat nikmat dari Allah bukan sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi perbuatanmu tentang nikmat Allah itu seperti apa itu kan ya. Sama kalau kita berdoa pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu perbuatan kita sesuai dengan keinginan kita untuk dapat kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat nantinya. Kita duduk sholat misalnya selesai berdoa, ya Allah berilah kebahagiaan di dunia, keselamatan di akhirat, tapi pekerjaan jauh dari nilai-nilai kebaikan itu kan ya. Tidak akan pernah sampai kan ya. Artinya apa? Doa yang kita memohonkan kepada Allah itu diikuti dengan perbuatan yang sesuai dengan isi doa, kan itu yang Allah inginkan kepada kita kan ya. Artinya apa? Agar supaya doa kita tidak menjadi doa yang sia-sia di hadapan Allah, tidak menjadi doa yang hanya sekedar kita ucapkan dengan lisan kita, tapi hati kita tidak mengikuti doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, hatimu nanti akalmu itu bisa membawamu ke neraka kata Allah. Kapan? Ketika tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua Allah katakan untuk beribadah, kan berakhlak, kan bermuamalah. Allah beri kita nikmat mata itu kan ya. Kan? Mata juga bisa membedakan mana yang kita lihat yang bagus untuk dilihat, mana yang kita dilarang untuk melihat itu kan ya. Tapi yang Allah katakan walakum a'yunul la yubsiruna biha. Kalian kata Allah diberi mata, penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah sekarang di hadapan kita terjadi itu kan ya. Tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya ayat Allah bukan sekadar ayat yang kauliyah saja yang Allah firmankan dalam Al-Quran, tapi juga ayat-ayat kauniyah yang terjadi di alam semesta, yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi pada diri kita dan bahkan barangkali pada diri orang lain, tapi kita melihatnya. Semuanya ayat-ayat Allah, ayat kauniyah. Nah, ketika Allah mengatakan dengan tegas apa kata Allah, kalian carilah jalan mendekatkan diri kepada Allah, maka melalui mata inilah kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata waja'alu fis sabili la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi sebenarnya Allah masih menginginkan kepada kita orang-orang yang beriman, kata Allah, hambaku yang beriman, tapi dia menjadi iman yang beruntung. Lalu apakah ada iman orang beriman yang merugi? Ada kan? Kapan ketika iman itu dia ucapkan sampai di lisannya saja, tidak sampai ke dalam hatinya, dan tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan keimanan yang Allah berikan. Kan Allah katakan kan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 8 itu kan ya. Di antara manusia kata Allah yang mengatakan mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, pada kata Allah mereka bukan orang-orang yang beriman, ini orang-orang munafik. Jadi kemunafikan itu bisa terjadi pengakuan kita yang tidak sesuai dengan perbuatan kita, atau barangkali juga kita berbuat sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat itu kan ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 142 itu kan. Sesungguhnya kata Allah orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Pada kata Allah, Allah akan balas tipuan mereka dengan cara apa? Orang munafik menipu Allah, kata Allah, mereka orang munafik menipu dengan cara apa? Kata Allah, kalau dia sholat mereka berdiri dengan malas. Artinya imannya tidak sampai ke hatinya, tidak sampai ke dalam pemikirannya bagaimana beriman yang benar gitu. Tidak dilihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kapan? Ketika terjadi orang meninggal dunia kan, kalau tidak benar imannya, perbuatan kita kan celaka.
Kita terkadang kalau melihat orang meninggal dunia, wajahnya sudah meninggal, sudah tua juga, kan ya. Lalu disambati penyakit orang, itu jantung, itu darah tinggi, itu kolesterol, macam-macam penyakit orang disambati kan, padahal belum tentu itu. Ya. Tapi pelajaran yang Allah berikan kata Allah, kalian lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, ayat kauniyah yang terjadi di sekitar kata Allah. Sekarang terjadi banjir, itu kan ayat Allah. Bukan sekedar lalu kita melihat itu kan karena air pasang naik gitu kan ya, ada lagi yang mengatakan hujan ya yang melebihi kapasitas daya tampung, daya serap tanah itu kan ya. Ada lagi yang mengatakan itu karena meluapnya Sungai Barito. Itu kan Sungai Barito sampai ke Baraba itu kan ya, turun dari gunung Sungai Barito kan itu kan. Makanya perlu belajar ilmu bumi itu sampai selesai itu kan. Jadi supaya jangan salah itu kan ya. Dari mana Sungai Barito sampai ke Barabaya itu kan? Turun dari gunung. Nah ini kan jadi. Nah ini Allah katakan, kalian lihatlah kata Allah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalian lihatlah bagaimana Allah memberikan sebuah pelajaran, peringatan kepada manusia. Kata Allah, inilah tanda-tandaku kata Allah. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Sebelum kita kembali kepada Allah, kata Allah, sebelum kalian kembali kepada Allah, Allah akan uji dulu kalian dengan keburukan dan kebaikan. Surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 35. Jadi kita sekarang sedang menjalani ujian dari Allah. Tapi bagaimana sikap kita dengan ujian dari Allah, fitnah yang Allah berikan kepada manusia? Maka dengan nikmat kita bersyukur, dengan musibah kita bersabar, atau barangkali sebaliknya. Ketika ada musibah kita masih ketawa-ketawa itu kan ya. Lihat tayangan video itu kan, melihat banjir itu seorang pejabat pemimpin kita itu kan melambaikan tangan sambil ketawa-ketawa. Ini kan luar biasa. Tidak ada rasa empati dan rasa kepedulian. Sebenarnya orang menginginkan bagaimana kata Allah, kalian akan dikatakan dengan wajah hidup fisabilillah, salah satunya adalah kalian punya kepedulian, jihad kalian seperti apa. Melihat umat ini dalam keadaan sengsara, itu jihad. Dalam agama pada surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 35 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilillah kata Allah. Sebelum kalian beruntung menjadi orang yang beriman yang penuh, kata Allah, kalian lewati dulu 3 dalam itu kan ya. Ittaqullah, yang kedua wabtaghu ilaihil wasilah, yang ketiga wajahidu fisabilillah. Nah, wajahidu fisabilillah inilah dipahami dengan spektrum yang luas. Salah satunya adalah ketika kita punya kepedulian, berjihad membawa diri kita untuk melihat kesengsaraan, penderitaan orang lain itu ada empati. Bukan malah mengatakan sesuatu yang tidak baik, tidak benar itu kan ya. Makanya kenapa ketika Allah katakan dengan ayat itu, kata Allah, kalian lihatlah dengan matamu, kalian lihatlah dengan penglihatan, tanda-tanda Allah berikan kepada alam ini, termasuk orang-orang di sekitarmu, kata Allah. Ya kita bisa melihat dengan ayat ini. Mata Allah berikan kepada kita untuk melihat, berpikir dengan hati akal kita. Oh ini benar enggak orang ini? Ya kan ya? Dia benar enggak orang ini sebagai seorang pemimpin misalnya itu kan ya? Karena Allah katakan dalam Al-Quran itu ada 2 ya. Pertama Allah katakan pada surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 73 itu kan, wa ja'alnahu ma'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim ilal khairat. Kami jadikan kata Allah bagi kalian, bagi manusia itu ada seorang pemimpin di antara kata Allah yang yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim ilal khairat, yang dia memberi petunjuk dengan ayatku kata Allah Al-Qur'an, yang dia mengajak orang kepada jalan kebaikan. Artinya apa? Dia berbuat baik untuk dirinya dan juga berbuat baik untuk orang lain. Dia jaga dirinya, dia juga jaga orang lain. Untuk apa? Untuk tidak sengsara. Kalau dengan tangannya dia rusak alam ini, merusak lingkungan, barangkali baik buat dirinya tapi sengsara buat orang lain itu kan dia. Nah ini kata Allah disebutkan pada ayat itu pada surah Al-Anbiya surah yang 21 ayat 73 itu kata Allah pemimpinmu yang baik. Kapan ketika Allah kata ya'duna bi amrina wa auhayna ilaihim biqal khairat, dia memberi petunjuk kata Allah dengan wahyu yang kami berikan untuk apa? Biqal khairat, untuk mengajak kepada kebaikan.
Tapi ketika Allah katakan pada ayat yang lainnya pada surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 41, kata Allah wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Ada lagi kata Allah pemimpinmu itu yang yad'una ilan nar, yang mengajakmu ke neraka. Kapan terjadi? Bisa terjadi kapan saja. Siapa? Bisa terjadi pada siapa saja. Nah ini yang Allah berikan kepada kita manusia untuk apa? Kalian gunakan matamu, kalian gunakanlah akalmu, hatimu untuk melihat dan berpikir. Nah kalau tidak kita gunakan di jalannya Allah ridho sebagai pemberi kenikmatan Allah kan Allah sudah katakan dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 179 yang dibaca imam dimulai awal salat tadi kan ya pada rakaat yang pertama. Kalau menggunakan kata lam taukid, kot taukid itu kan luar biasa pernyataan Allah. Dikit orang Banjar tuh nah aja Allah ngaku nak ada kedustaan lah gitu bahasa Banjarnya. Kalau ikam menjadi Allah nah kada menggunakan hatimu akal ikam tuh nah di jalan aku ridhoi, mata ikam melihat yang kada baik, kemudian telinga ikam mendengar yang kada baik, ikam menjadi Allah pasti jadi neraka jahanam. Nah untuk menghindari ini maka Allah katakan kalian coba dengan taqarrub ilallah wabtaghu ilaihil wasilah, cari jalannya kata Allah di mana. Semuanya ada dalam Al-Quran. Maka bersyukurlah kita orang-orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang mau mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Dulu pernah disampaikan, ayo mari kita sama-sama, bukan berarti lebih dari pian, tidak, tapi kita sama-sama. Satu ayat yang kita baca hari ini kita pahami, Allah akan buka kebaikannya, Allah akan tambah kebaikannya. Yakinlah pian. Hari ini kita baca satu ayat, paham satu ayat, besok buktikan pian 2 ayat diberikan Allah ditambahi, pahami lagi, isu akan bertambah lagi. Artinya apa? Ini sesuai dengan janji Allah, bersyukur dengan mengerjakan perintah Allah, bukan hanya sekadar Allah beri nikmat harta saja Allah tambahkan, la'in syakartum la'ajidannakum, tapi kenikmatan dalam ibadah pun akan Allah tambah. Kenikmatan untuk memahami agama Allah pun akan Allah tambah. Itu maknanya bukan sekedar dipahami, oh kalau bersyukur Allah akan tambah kenikmatan. Kalau kita pahami dengan harta, iya itu benar, tapi ada kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan kepada kita tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan materi. Apa? Ketika Allah buka hati kita, akal kita untuk terus memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah buka luar biasa. Nah, lu yakin kita semua sudah mengerjakannya. Tinggal bagaimana ketika Allah katakan hindarilah, jauhilah kata Allah perbuatan yang dilarang dalam agama, gunakanlah matamu kata Allah untuk melihat sesuatu yang baik. Dan yang berikutnya Allah katakan walau ajanul isma'u nabiyya, telingamu kata Allah. Kalian gunakan telingamu kata Allah untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Ya salah satunya adalah kita menghadiri majelis ta'lim seperti ini kan diantara kebaikan-kebaikan yang Allah buka. Kapan ketika Allah ringankan langkah kaki kita, ketika Allah buka hati kita, akal kita duduk bersama di majelis seperti ini satu kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada orang yang dalam masjid ini kepengen berkelahi kan, tidak ada, itu kan semua ketenangan yang Allah berikan. Kenapa? Inilah salah satu di antara bagaimana ketika orang kata Allah dia yang muru masjid Allah, dia makmurkan masjid Allah, Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya kan ya. Pada surah At-Taubah ya, surah yang 9 ayat 18 itu kan ya, kalian makmurkan kata Allah masjid Allah, duduk bersama di masjid Allah, dengarkan kajian, dengarkan penjelasan tentang ajaran agama, wahyu Allah, ayat Allah, kan luar biasa. Nah ini diantara tanda-tanda kebaikan yang Allah buka kepada kita. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan dengan cara-cara yang dibenarkan dalam agama, yakinlah Allah akan berikan kebaikan. Kapan? Di akhirat nantinya. Nah soal persoalan akhirat tadi sudah disampaikan imam pada ayat yang terakhir, pada rakaat yang kedua dia membaca qul innama ilmu'a indallah wa inna katsiran minan, ya. Jadi Allah katakan jelas kiamat itu di sisi Allah tidak ada satu orang pun yang tahu, tapi kita yakin pasti terjadi. Di sana kita akan menjalani proses pengadilan yang maha adil itu kan ya. Kalau di dunia barangkali kita menjalani pengadilan yang barangkali yang salah berkeliaran, yang benar dihukum, yang salah berkeliaran, barangkali bisa terjadi. Tapi di akhirat tidak akan pernah terjadi. Yang salah pasti akan salah, yang benar pasti akan benar. Makanya kita berhati-hati ya, siapapun juga kalau dia menggunakan kekuasaannya di jalan yang tidak benar, di jalan Allah, ya kemudian kebenaran dia buat sebagai sebuah kesalahan yang barangkali diapakan, kemudian yang salah dibela kemudian dibenarkan,
Dan kata Allah pada hari kiamat nanti Allah akan adili manusia seperti ini dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan tahu itu apa ketika kita duduk di masjid. Kita duduk bersama-sama mempelajari agama Allah. Nah, inilah barangkali mudah-mudahan dengan renungan yang singkat ini, karena sini ada tulisan kan yang waktu ceramah maksimal 20 menit itu kan ya. Kita lihat tidak cara awal mulai tadi kan pukul 6 ya. Kurang 10 tadi sekarang udah 6.20 berarti setengah jam ya lebih kan. Nah, mudah-mudahan dengan renungan yang singkat ini marilah kita memahami apa yang ayat ini dibaca imam tadi, biar bisa dilihat kembali ayatnya di rumah ya. Ayat itu bagus rangkaiannya. Ayat 180-nya tentang bagaimana asma Allah itu kan ya. Jadi 179 tadi dibaca sampai dengan 187 dari surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Itu rangkaian ayatnya bagus-bagus. Mengajarkan tentang tauhid sebenarnya itu kan ya, hari kiamat tentang tauhid itu kan ya, ajab Allah tentang tauhid ya kan. Asma Allah tentang tauhid. Jadi semuanya berkaitan dengan persoalan akidah, ibadah, akhlak termasuk bermuamalah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi sebuah renungan kita bersama, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan apa yang disampaikan. Tidak lain adalah hanya sekedar wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita merenungi ayat Allah, mempelajari ayat Allah, mentadabburi ayat Allah, mengambil pelajaran dari ayat Allah. Allah akan bukakan kebaikan bagi kita kapan? Itu rahasianya Allah. Tapi yang yakin kita adalah bahwa semuanya akan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sama ilham. Mohon maaf subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.